Oke, selamat datang di channel Mirella Fonda. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi untuk kelas kimia fisika 1, yaitu kesetimbangan kimia. Tapi materi kali ini lebih ke aspek termodinamika dalam transisi fasa. Oke, untuk aspek termodinamika transisi fasa berarti ada hal yang harus kita ingat kembali bahwa ada aspek termodinamika yang berlaku pada perubahan fasa. Kan transisi itu kan berarti perubahan dari satu fasa ke fasa yang lainnya ya. Jadi kalau istilah termodinamika berarti di pikiran kalian semua itu harus ada istilah entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, suhu, tekanan, dan teman-temannya ya. Kita tidak berbicara mengenai kecepatan atau bicara pada aspek termodinamika. Di sini hal yang kita harus lihat bahwa ketika terjadi transisi fasa berarti ada perubahan juga potensial kimia atau lambang yang lebih kita kenal adalah mu ya. Jadi ketika satu fasa berubah menjadi fasa yang lain, secara termodinamikanya itu berarti ada perubahan potensial kimia di situ. Yang lebih kita titik beratkan itu adalah potensial kimia yang dipengaruhi oleh aspek termodinamika apa saja. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya melihat penurunan potensial kimia suatu saat. Jadi ketika potensial kimia atau mu suatu saat itu menurun, itu biasanya terjadi seiring dengan naiknya suhu atau temperatur dengan kecepatan tertentu yang bergantung pada entropi molarnya. Nanti kita lihat hubungannya nanti dengan energi Gibbs ya untuk statement yang ini. Di sini saya sudah memberikan warna untuk keadaan yang berubah. Itu terjadi ketika potensial kimia yang menurun. Di sini ya, menurun. Itu terjadi karena adanya naiknya temperatur atau suhu. Dengan kecepatan tertentu artinya dalam setiap interval waktu itu kita naikkan secara bertahap. Tapi kita tidak peduli dengan kecepatannya karena kita tidak menilik aspek kinetiknya, kita hanya melihat aspek termodinamikanya saja. Dan keadaan ini juga bergantung pada keadaan entropi molar. Nah, entropi itu kan yang kita pelajari di termodinamika itu dia selalu menuju kepada sesuatu yang tidak beraturan atau nilainya selalu lebih besar untuk alam semesta. Oke. Selanjutnya untuk potensial kimia meningkat atau naik. Tadi kan kita sudah belajar sudah mengetahui dia turun seiring apa dan bergantung pada apa. Nah, kalau dia naik atau meningkat itu seiring dengan naiknya juga tekanan dengan kecepatan tertentu yang bergantung pada volume molar. Jadi di sini ada aspek termodinamika yang mempengaruhi perubahan potensial kimia pada transisi fasa, yaitu adalah temperatur, tekanan, dan juga ada entropi molar dan juga volume molar. Nanti kita membahasnya lebih lanjut hubungannya ketika kita melihat hubungannya dengan energi bebas Gibbs ya. Jadi di sini ada variabel-variabel yaitu potensial kimia itu sendiri, kemudian ada suhu, kemudian ada entropi molar. Itu kalau dia kimianya turun. Kalau dia naik itu yang mempengaruhi adalah tekanan dan juga volume molar. Oke, kalau di sini dia berbanding lurus, artinya kalau potensial kimianya naik, berarti tekanannya juga pasti akan naik. Seperti itu. Oke, ada satu statement lagi. Jadi jika tekanan diberikan pada suatu fasa terkondensasi, fasa terkondensasi itu seperti liquid dan padatan gitu ya, maka tekanan uapnya itu akan meningkat. Jadi kan kalau dalam satu wadah kita masukkan air, misalnya gelas kita masukin air, di permukaan air itu kan pasti ada tekanan uap, ada uap-uapnya, ada tekanannya juga. Tapi in case punyanya si air tidak terlalu banyak seperti yang ada dalam fase kondensatnya. Tapi kalau kita masukkan, kita kompres dia lebih dalam lagi, memberikan tekanan pada permukaannya, berarti kan tekanan uap di permukaannya pasti meningkat lah. Istilahnya seperti itu. Oke, untuk aspek termodinamika transisi fasa, kita akan membahas mengenai fungsi energi Gibbs. Fungsi energi Gibbs, pertama-tama kita melihat dulu hubungannya dengan rumus awal dari si energi Gibbs-nya, yaitu kan dalam keadaan integral energi Gibbs sama dengan entalpi dikurang suhu dikali entropi. Ya, ini dalam keadaan belum ada
keadaan diferensialnya. Nah, untuk membuat dia dalam keadaan diferensial kan semua aspek dari kiri sampai kanan dikasih huruf D atau diturunkan lah bahasanya ya. Jadi jadinya kan DG sama dengan DH dikurang D kali TS. Nah, ini kan seperti matematika biasa ya, turunan dua variabel itu jadinya itu kan menjadi satu yang diturunkan, satunya tidak. Terus ditambah satunya yang sudah diturunkan tidak diturunkan, dan satunya diturunkan gitulah. Nanti kita lihat. Jadinya kan DG sama dengan DH dikurang SDT gitu ya, dikurang TDS gitu. Ini adalah bentuk diferensial dari entalpi, yaitu TDS plus VDP minus SDT kurang TDS gitu. Nah, di sini kan sama ini, cuma satunya positif satu yang negatif, ya dipotong aja biar habis gitu. Berarti DG sama dengan min SDT plus VDP. Sorry, ini nggak ada V-nya, ini P-nya saja ya. Oke, jadi sampai di sini ya. Ini bentuk diferensial dari energi bebas Gibbs atau energi fungsi Gibbs, fungsi energi Gibbs. Jadi bentuk diferensial dari fungsi energi Gibbs atau delta G atau DG itu sama dengan minus SDT plus VDP. Nah, kita akan membuat hubungan ketika salah satu variabel yang berubah di sini itu dibuat tetap. Jadi untuk keadaan dimana pada, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya, pada suhu tetap gitu ya. Pada suhu tetap berarti kan nanti jadinya kan DG itu sama dengan min SDT itu plus VDP. Di sini dibuat sama dengan 0. Berarti kalau 0 dikali minus S kan hasilnya semuanya pasti 0 juga gitu kan. Jadinya DG sama dengan VDP gitu ya. Nah, berarti ketika perubahan energi Gibbs terhadap perubahan tekanan itu berarti sama dengan V. Jadi saya tinggal di bawah ke sebelah sini aja. Tapi karena dia kan sebagian, artinya DG ini menjadi D atau menjadi full D itu ketika SDT min SDT tambah VDP. Tapi karena kita kan cuma mau melihat yang sebagian, jadinya dia berubah menjadi dou G per dou P, artinya perubahan artinya turunan sebagian dari yang dipunyai si DG kan minimalnya harus min SDT tambah VDP, tapi karena saya cuma mau melihat salah satunya saja dibuat berubah, yang satunya dibuat tetap, jadi kita ganti dengan dou saja. Oke, berarti dou G per dou P pada suhu tetap. Jadi kita tulis subscript-nya itu T di situ bersama dengan V gitu ya. Jadi cara bacanya itu adalah perubahan energi Gibbs terhadap perubahan tekanan pada suhu tetap itu sama dengan volume. Oke. Nah, saya langsung di sini aja biar ada melihat ininya ya. Atau saya hapus. Keadaan keduanya adalah ketika kita membuat pada tekanannya tetap. Nah, berarti si DP-nya kita buat 0 ya. Jadi kan DG sama dengan min SDT plus VDP, dimana ini sama dengan 0, berarti yang ikutan dengan 0 pasti 0 juga semuanya ya gitu. Jadinya DG sama dengan min SDT, kemudian saya pindahin DT ke sebelah karena dia hanya sebagian dari DG yang kita akan buat dia berubah, berarti jadinya kan dou G per dou T pada saat P tetap sama dengan minus S. Jadi cara bacanya adalah perubahan parsial atau perubahan energi Gibbs terhadap perubahan suhu pada tekanan tetap sama dengan negatif dari entropi. Nah, itu ya, kita sudah mendapatkan dua hubungan ini, bahwa ketika energi Gibbs berubah terhadap suhu pada temperatur tetap itu sama dengan minus dari entropinya.
Perubahan energi Gibbs terhadap perubahan tekanan pada saat suhu tetap sama dengan volume. Nah, jadi ada itu hubungannya dengan potensial kimia ya. Mu itu adalah potensial kimia. Nah, berarti kita biasa ketemu itu kan dG sama dengan min SDT terus plus VdP ditambah sigma mu I dNi. Ini ya potensial kimia, Ni adalah mol ya. Nah, di sini kan kita misalnya membuat suhunya tetap berarti 0, terus tekanan tetap berarti jadinya kan dG itu sama dengan si sigma dari mu I dNi gitu ya. Nah, di sini saya tidak terlalu peduli dengan banyaknya potensial kimia dikali dengan molnya, tapi kita langsung saja ininya kita pindahkan ke sebelah, jadinya perubahan energi Gibbs terhadap perubahan mol pada saat di sini kita taruh suhu, tekanan dan juga mol pada saat K dan J ya, bukan I, itu sama dengan mu I. Begitu ya. Jadi si energi dari rumus ini kita tahu bahwa potensial kimia pada saat K dan I itu sama dengan energi bebas Gibbs dibagi dengan mol dari keadaan itu atau pada saat tersebut gitulah ya. Dimana kita juga harus tahu bahwa itu tidak sama dengan J. Oke. Dalam keadaan dimana suhu, tekanan dan mol dari saat dan J itu tidak dibuat tetap, dan intinya tuh I sama J itu kita buat beda indeksnya biar kita tahu bahwa keadaannya beda dan itu mungkin. Tapi kalau di sini sih lebih ke fasa kali ya. Jadi pada saat mol J atau mol dari keadaan yang beda gitu lah, seperti itu. Jadi potensial kimia pada saat tersebut atau saat I itu sama dengan perubahan, ini harusnya do ya. Maaf karena dia juga sebagian do. Nah, ulang aja deh. Oke, jadi dari sini kita melihat bahwa potensial kimia pada saat keadaan itu bisa fasa atau komposisi I atau apalah ya. Jadi tapi bisa saja untuk senyawa yang sama. Jadi untuk keadaan yang berbeda ya, I sama J itu keadaan yang berbeda. Potensial kimianya itu sama dengan perubahan energi Gibbs terhadap perubahan mol dari keadaan tersebut. Dimana ketika suhu, tekanan dan juga mol pada saat fasa yang lain itu dibuat tetap. Oke, seperti itu ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa menyatakan bahwa energi bebas Gibbs molar ya, berarti Gm gitu ya. Gibbs molar, atau kita bisa Gibbs molar sebenarnya sih bisa dibuat sebagai Gibbs molar aja dah. Jadi mu I itu atau potensial kimia sama dengan energi bebas Gibbs molar, karena energi bebas Gibbs dibagi mol, jadi molar gitu namanya ya. Jadi kalau itu kita bisa mengganti setiap dou G itu dengan mol, setiap dou G dengan potensial kimia ya. Oke, jadi kita bisa nanti mengganti setiap hal yang ada di sini, misalnya perubahan energi bebas Gibbs kan sama ya, dia kan setara. Tapi kan tadi saya sudah bilang bahwa potensial kimia sama dengan energi bebas Gibbs molar gitu ya. Jadi
nanti kalau misalnya mau diganti doginya dengan I di sini, berarti nanti bawaannya di sini adalah entropi molar sama volume molar. Tapi bawaan yang perubahan tekanan pada perubahan suhu pada tekanan tetap dan perubahan tekanan pada suhu tetap tidak usah berubah. Nanti yang berubah paling nanti di sini tambah molar, ini juga molar gitu. Kenapa diganti molar? Karena kan tadi sudah sepakat bahwa potensial kimia itu sama dengan energi bebas Gibbs molar. Seperti itu.